Halo, selamat datang di podcast IFLS ditemani sama aku, Damara. Di kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan salah satu divisi dari IFLS yaitu divisi Bahasa Jepang atau biasa disebut IJCA. Dan gue di sini bakal ditemenin sama Kadif divisi Bahasa Jepang dan juga salah satu teman saya. Silakan memperkenalkan diri. Halo, pertama kenalin dulu ya, aku Anggi dari Divisi Jepang IFLS atau IJCA, IFLS Japan Cultural Association, dan partner aku di sini ada, silahkan. Ya, halo, namaku Halo. Andi. Hai. Aku di sini sebagai salah satu staf di IJCA, lebih tepatnya di pengelolaan sumber daya manusianya. Salam kenal. Salam kenal, yoroshiku onegaishimasu. Oke, langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya nih. Di divisi bahasa Jepang ini atau IJCA ya, kalian tuh biasanya ngelakuin kegiatan apa aja? Ada apa aja kegiatannya? Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku sih tentunya banyak dan bervariasi ya. Fokusnya sih lebih ke mempelajarin budaya, terus abis itu bahasa dan sama sharing-sharing tentang Jepang gitu. Nah, bentuk-bentuk konkret kegiatannya itu bisa berupa benkyo, terus ada belajar kaligrafi Jepang atau shodo, terus habis itu ngevent bareng, terus macem-macem sih. Mungkin dari Andi bisa nambahin. Ya, itu jadi di IJCA nanti juga pembelajarannya nggak cuma dari segi budaya juga, kita juga ada pembelajaran non formal. Misalnya kayak nge-translate manga atau melakukan karaoke atau misalnya nanti nonton film. Ya banyak sih, tapi kurang lebih sebenarnya udah dijelasin sama Mbak Anggi sebelumnya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Iya, Oke, tadi sama Mbak Anggi dibilang kalau ada pembelajaran budaya. Nah, di FLS ini kan kalau aku dengar juga ada divisi IFLS Culture kan, IFLS Budaya itu bedanya apa ya Iya, sama bener. IJCA? Oke, itu kurang lebih kita sama-sama ada Jepangnya ya. Maksudnya kalau IFLS Culture itu lebih ke budaya utamanya. Jadi kalau kita kan lebih ke kayak keasarannya, luarannya gitu. Kita cuman tahu aja, sekedar tahu ini apa, ini itu gitu. Sedangkan kalau misalkan di IFLS Culture itu lebih ke benar-benar mempelajari. Kalau misalkan gerakan tari gitu ya, dia benar-benar gerakan tari Jepang gitu, namanya apa, mereka gerakannya itu apa aja, gimana, timnya itu gimana, kayak gitu. Jadi lebih mendalam sih kalau yang IFLS Culture. Kalau yang di divisi Jepang atau IJCA, kita cuman belajarin luarannya aja, kayak gitu sih. Cuman ada pengetahuan umumnya lah istilahnya gitu sih kalau dari aku. Berarti emang di divisi Jepang atau IJCA ini lebih fokus ke belajar bahasanya ya daripada budayanya. Iya, benar-benar. Ya seperti itu. Oke, terus tadi aku sempat dengar kalau metode belajar bahasa di divisi Jepang ini nggak cuman di kelas-kelas gitu, tapi tadi ada yang kayak nge-translate manga atau Iya, baca benar. karaoke, terus lain-lain. Nah gitu tuh jadwal kegiatannya itu dalam 1 minggu itu gimana sih? Kalau dari aku sih, kalau belajar utamanya tuh ya, dia kan tadi nggak di kelas doang kan ya. Jadi kalau misalkan eh, pertemuannya itu kita tergantung kegiatannya. Kalau misalkan pembelajaran yang utama kayak benkyo, belajar tentang bahasanya itu kita kadang di kelas, kadang juga di sekitar sekrenya IFLS. Terus kalau misalkan apa namanya, kegiatan yang lain-lain kayak event ya datang ke eventnya, jadi kita nggak di kelas. Terus habis itu kalau misalkan apa namanya, translate manga atau kayak apa namanya yang tadi dibilang sama Damara itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail sama Andi sih. Ya, ya. Jadi di
IJCA ini kita sebenarnya nanti akan mengklasifikasikan pembelajaran jadi dua, yaitu formal sama non formal. Ya seperti yang disebutkan sama Mbak Anggi sebelumnya, di pelajaran yang formal kan ini kita memang face to face atau tatap muka, namun karena kondisi yang seperti ini yang sehingga kita tidak bisa bertemu tatap muka atau pergi ke sekre, jadi otomatis kan akan dilakukan secara online. Untuk pembelajaran formalnya mungkin yang lebih frekuensinya akan sekitar 1 atau 2 kali seminggu. Terus untuk pembelajaran non formalnya sebenarnya bisa dilakukan kapan saja sih, selama misal peminatnya cukup ada atau ada yang mau request atau misalnya mau melakukan kegiatan ini, terus kita melakukan janjian selama nanti ternyata kita bisa melakukan tersebut, ya maka akan kita lakukan. Iya, benar banget. Oh iya, sebelumnya bedanya pembelajaran formal sama informal ini apa sih? Jadi pembelajaran formal itu mungkin gampangannya kayak pembelajaran dari les-lesan gitu ya. Jadi kayak kalian itu belajar les bahasa di IJCA. Jadi akan lebih ke materi-materi seperti bunpo kayak atau grammar, terus habis itu kata-kata kanji atau penulisan atau ya kayak gitulah kurang lebih. Nah, sedangkan yang non formal ini lebih ke bagaimana kita menggunakan bahasa Jepang dalam daily basis gitu. Yang jelas kan nggak mungkin kita ngomong bahasa Jepang sehari-hari kayak kita ngomong bahasa Indonesia. Ya walaupun bisa sih. Ya kalau nanti misal ada yang minat mungkin bisa kita lakukan. Tapi kurang lebih kan kita otomatis hanya bisa mengkonsumsi kayak media-media seperti mungkin YouTube pakai bahasa Jepang, atau misalnya musik, lagu, atau drama, atau anime, atau film, atau apapun itulah yang berdasar bahasa Jepang. Otomatis kita lebih sering mengkonsumsi hal tersebut. Jadi dengan memperbanyak mengkonsumsi hal tersebut, saya percaya itu lebih banyak membantu dalam belajar bahasa Jepang daripada kita belajar dari textbook. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi emang sekarang karena pandemi yang ada di luar sini itu pembelajarannya sekarang semua kegiatannya sekarang online ya. Iya, benar banget. Ya, benar. Kalau aku mau nambahin yang Andi omong tadi, itu soal pembelajaran formal tadi, kenapa jumlahnya lebih sedikit daripada yang non formal yang kita bisa kapan aja. Itu soalnya kan karena kita sekarang serba online gitu ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak pertemuan buat yang formal, itu takutnya memberatkan mahasiswa juga. Kan tugas kuliahnya waktu pandemi ini kan cenderung lebih banyak gitu ya. Takutnya mereka terbebani sama kegiatan di UKM yang tentang formal tadi. Jadi kita sebisa mungkin buat ngefasilitasin para anggotanya IJCA, jadi tetap selain fokus kuliah juga tetap bisa belajar apa yang menjadi passion mereka di bahasa Jepang gitu sih. Jadi emang karena pandemi yang sekarang ini itu kegiatan kalian kebanyakan online ya? Iya, benar banget. Nah, kegiatan online-nya nih seringnya pakai platform apa ya? Kalau dari aku, kita kalau yang pembelajaran formal itu lewat Discord ya, gitu sih. Sama kalau misalkan ada tools-tools lain yang membantu di kegiatan formal, itu kita bisa juga lewat official account Instagramnya IJCA gitu sih, sebagai kayak media hiburan dan tambahan dari yang pembelajaran formal tadi sih. Ya kalau misalnya dari aku, itu yang untuk yang formal kan memang kita maunya pakai Discord, tapi saya rasa nggak selamanya mungkin kita bisa pakai Discord karena kendala server atau karena emang ya akhir-akhir ini memang Discord lagi banyak masalah lah gampangannya. Jadi menurutku fleksibel sih, tapi yang
paling sering dipakai nanti mungkin Discord, Zoom, atau Google Meet. Sedangkan untuk pembelajaran informalnya ya mungkin Discord, semuanya Discord. Karena menurutku yang paling gampang untuk pembelajaran informalnya kayak entah itu nanti karaoke atau apapun itu nanti itu di Discord. Oke, jadi buat kalian yang kepo soal server Discord-nya, nanti bakal ada link Discord-nya, invite-nya di caption ataupun deskripsi dari podcast ini ya. Terus ini nih, karena kan tadi disebut kalau sistem belajarnya itu ada yang formal, yang di kelas gitu kan, kayak les-lesan. Nah, apakah nanti itu ada juga sistem ujiannya gitu? Oke, mungkin kalau dari aku dulu, untuk sistem ujian pada saat sebelum pandemi dulu itu belum ada. Mungkin kayak evaluasi kecil-kecilan, tapi lebih ke kayak evaluasi biasa aja, kayak tanya gimana kemarin kurang paham apa atau gimana gitu. Bukan kayak sistem ujian gitu. Cuman kalau waktu pandemi ini kita cuma ada kuis online kecil-kecilan gitu di Instastory-nya EJCA. Nah, itu untuk mengukur secara umum pengetahuan followersnya EJCA. Kan followersnya EJCA juga di dalamnya tuh udah ada anggota EJCA juga. Gitu sih. Oke. Oh, terus ini nih. Kalau misalnya ada yang mau join divisi Jepang tapi belum punya kemampuan dasar soal bahasa Jepang nih, dan ada orang yang udah punya kemampuan dasar bahasa Jepang dan ingin meningkatkannya gitu, apakah mereka bakal berada di satu kelas yang sama, mendapatkan materi yang sama atau bagaimana? Oh, oke. Kalau dari aku, mungkin di awal nanti kita bakal ngasih kayak kuesioner gitu tentang ekspektasi mereka buat di divisi Jepang itu kayak apa. Apakah mereka mau belajar dari awal atau mereka mau belajar bareng-bareng dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dari situ nanti kita baru bisa memetakan kita bakal ngadain kelas sesuai sama tingkatan kemampuan mereka atau secara umum gitu sih kalau dari aku. Cuman kalau yang sebelumnya itu kita memetakan secara umum buat kelasnya. Gitu sih. Mungkin dari Andi bisa menambahkan. Ya, jadi untuk berdasarkan level ini ya, jelas kalau misalnya kita pukul rata level, pastilah banyak yang bosan. Apalagi kalau misalnya mahasiswa A itu sudah mencapai level N5 misalkan, lalu mahasiswa B sudah mencapai level N3, lalu mahasiswa C belum sama sekali, lalu kita kumpulkan dalam satu kelas, otomatis yang mahasiswa A sama B ini kan akan merasa jenuh, karena ngapain aku harus belajar baca tulis, padahal aku udah SMA, kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya itu kenapa untuk di tahun ini kita akan menggunakan pembelajaran informal. Basically pembelajaran informal itu kita belajar dengan have fun, belajar dari have fun. Karena untuk mengerti sesuatu film atau untuk memahami suatu lirik itu saya rasa tidak diperlukan standar level seperti N1 atau N2. Siapapun bisa langsung belajar dari film atau bisa belajar dari anime tanpa harus memperhatikan level. Ini menurut saya salah satu tujuannya adanya informal, itu juga untuk menyetarakan level tersebut. Nah, tapi untuk yang informalnya jelas lah kalau misalnya ada yang mau misal ngambil N1, kan kita juga nggak mungkin ngajarin dia caranya ambil N1 karena ya N1 itu sangat susah. Atau misal mau ada yang ngambil N2 kan juga kita nggak segampang itu bisa ngajarinnya, karena kurang lebih levelnya ya segitu kurang lebih sama lah, nggak terlalu jauh gapnya, mungkin cuma bedanya dari pengalaman. Nah, dari situ mungkin dia bisa mendapatkan phrase yang baru yang belum pernah dia dengar, itu juga dari pembelajaran informal. Jadi untuk yang pembelajaran formal kita pinginnya nanti akan dipisah kurang lebih 2 atau 3 kelas mungkin, untuk yang benar-benar ingin baru belajar dengan yang mungkin sudah ada sedikit pengetahuan dasar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, kalau gitu makasih untuk Mbak Anggi dan Andi. Untuk kalian yang masih bingung atau mau kepo-kepo, silakan
Instagram IJCA di @aisho aisho.ijca @aisho.ijca aisho.ijca. Kalian bisa nanya-nanya di situ, atau kalau kalian belum join di grup Line, silakan join grup Line. Teman-teman kalian harus yang share di grup angkatan. Silakan join dari situ dan kalian bisa tanya ke senior-senior yang ada di situ. Oke. Sekian dari pengenalan divisi bahasa Jepang. Makasih. Ya, makasih atas kesempatannya. Terima kasih.